Shalom jemaat sekalian yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat beribadah. Kami akan menyampaikan berita jemaat untuk hari ini Minggu tanggal 26 Juli 2020. Atas nama BPH Majelis Jemaat GKE Panarung, mengucapkan selamat bagi jemaat sekalian yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Berdasarkan himbauan pemerintah dan Majelis Sinode, bahwa ibadah dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing atau melewati ibadah online yang dapat diakses melalui Facebook GKE Panarung. Persembahan syukur HUT kelahiran, HUT pernikahan, bulanan, perpuluhan, dan kolekte kebaktian mandiri bisa disampaikan ke kantor BPH yang bisa dimasukkan langsung ke kotak yang sudah disediakan setiap hari kerja, yaitu Selasa sampai hari Sabtu, atau bisa juga ditransfer ke nomor rekening tabungan Taheta Bank Kalteng dengan nomor 1000202018764. Atas nama BPH Majelis GKE Panarung menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat Panarung yang tetap mendukung melalui persembahan syukur yang telah disampaikan kepada Majelis Jemaat GKE Panarung. Mohon tetap tenang, tetap di rumah, tetap sehat, dan tetaplah bersyafaat agar pandemi COVID-19 cepat berlalu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah pada saat ini. Liturgi yang akan kita gunakan pada hari ini adalah liturgi khusus ibadah hari Minggu virtual bentuk yang pertama. Pendeta dan pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 saat ini akan dilayani oleh Pendeta Yediro S. Hamad STH. Mari kita masuk pada saat teduh untuk memulai ibadah kita. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, warga jemaat GKE Panarung dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau New Normal Life di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntunan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat diundang menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 bait 3 dan 4, Bukalah Gapura Indah. Pada bait yang keempat, jemaat diundang berdiri untuk menerima potum dan salam. Agar
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Kita kembali menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 128, bait 1 sampai yang ketiga. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan kami, dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam Kitab Kejadian pasal 29 ayat 15 hingga yang ke-28 dengan judul Yakub di rumah Laban. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Lalu Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggap seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Sedemikian jauh firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Jemaat kembali menyanyi dari NKB 119, bait 1 dan yang kedua, "Nyanyikan lagi bagiku." Firman kehidupan
Sebelum kita membaca firman Tuhan dan memberitakannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Juru Selamat kami. Mohon pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh membaca firman Tuhan dan baik dan benar. Dan agar kami boleh memahami firman Tuhan yang kami dengar, yang kami renungkan bersama saat ini. Hamba-Mu yang menyampaikannya terbatas dalam kelemahan kekurangannya. Namun Tuhan yang Maha Kuasa dan sempurna akan melengkapinya, sehingga firman Tuhan yang didengar boleh dengar dengan baik dan dipelihara, boleh dimengerti dengan baik dan melakukannya dalam hidup dan perbuatannya. Hamba tidak dapat memuaskan telinga, hati pendengarnya, tapi Tuhan yang berkuasa akan melengkapinya dengan kuasa dan Roh-Mu. Kami Tuhan berfirman, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang diberitakan hari ini, hari Minggu 26 Juli tahun 2020, diambil dari Perjanjian Baru. Menurut Injil Matius pasal 13, ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-33, dan ayat yang ke-44 hingga yang ke-52. Dengan judul atau perikop perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Dan judul berikutnya dengan perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditanam dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji sesawi yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu semua ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ayat yang ke-44 dan hingga ayat yang ke-52. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkan, dipendamkannya lagi. Oleh sebab itu, oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga, itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga, itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu,
pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu. Dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Disanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbandaraannya. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, sidang jemaat, di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus selalu dalam mengajar orang kerap kali mempergunakan perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Perumpamaan ialah sebuah cerita yang diambil dari kehidupan sehari-hari dengan maksud menerangkan perkara-perkara rohani. Nah, kita hari ini dari Matius 13 ayat 1-3 ayat 44-52 yang telah dibacakan dan kita dengar bersama, tentang perumpamaan biji sawi dan ragi. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga dan pukat. Bapak, Ibu, sidang jemaat dikasihi dan berkati Tuhan. Di dalam kitab Injil ada banyak perumpamaan. Namun dari semua perumpamaan itu dan maksud hendak memberikan pengajaran kepada orang-orang tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Oleh sebab itu, bagaimana sifat-sifat kerajaan Allah? Apa kerajaan sorga itu? Kerajaan sorga mengandung pengertian Allah yang datang ke dunia untuk menyatakan kuasanya, kemuliaannya, dan hak-haknya melawan kekuasaan iblis dan garis haluan dunia yang sekarang ini. Kerajaan Allah ialah yang mengungkapkan dirinya itu Tuhan sendiri, Yesus Kristus, dan penuh kuasa dalam semua karya-karyanya. Kerajaan itu adalah terutama penyataan kuasa ilahi yang sedang bertindak. Allah memulai pemerintahannya secara rohani di bumi ini, di dalam hati dan di antara umatnya. Dapat kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 3, Yohanes 20 ayat 22. Ia datang ke dunia dengan penuh kuasa. Yesaya 64 ayat 1, Markus 9 ayat 1, 1 Korintus 4 ayat 20. Kita tidak dapat
atau tidak boleh memandang kuasa Allah ini sebagai kuasa yang jasmani atau politis, tetapi sebagai kuasa yang rohani. Kerajaan itu bukanlah sebuah teokrasi yang bersifat religius politis. Itu tidak juga menjalankan kekuasaan sosial atau politis atas kerajaan di dunia ini. Kita lihat Yohanes 18 ayat 36. Pada waktu ini Allah tidak bermaksud untuk menebus dan membaharui dunia melalui suatu gerakan sosial atau politis, atau melalui suatu tindakan kekerasan. Matius 6 ayat 52 dan juga Yohanes 18 ayat 36. Dunia sepanjang zaman ini akan tetap merupakan musuh Allah dan umatnya. Pemerintahan Allah dalam bentuk hukuman langsung dan kekerasan hanya akan terjadi pada akhir zaman ini. Coba kita lihat dalam Wahyu 19 ayat 11 hingga ayat ke-12. Sidang jemaat, karena Allah menyatakan diri dengan kuasa, dunia memasuki suatu ketakutan. Dan setiap orang diperhadapkan dengan pada keputusan apakah akan tunduk kepada pemerintahan Allah atau tidak. Dalam Matius 4:17, Markus 1:14-15. Syarat yang mendasar dan penting untuk memasuki kerajaan Allah ialah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita baca dan kita lihat pada Markus 1 ayat 15. Memasuki dunia dan kuasa ilahi meliputi, yaitu kuasa rohani atas pemerintahan dan kerajaan iblis. Kedatangan kerajaan Allah merupakan awal kehancuran pemerintahan iblis. Kalau kita lihat dalam Matius 12:28 berbunyi, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Bapak Ibu sidang jemaat yang berkat Tuhan, pemberitaan Injil yang mengisahkan orang akan dosa, kebenaran dan penghakiman, penyelamatan dan pengudusan bagi orang-orang yang bertobat dan percaya kepada Injil. Pemisahan rohani orang percaya. Dan berpisah dalam Roh Kudus agar menerima kuasa untuk bersaksi bagi Kristus. Bapak Ibu sidang jemaat, bukti yang perlu bahwa seorang sedang mengalami kerajaan Allah ialah kehidupan yang penuh dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah ini seumpama aspek yang berhubungan dengan masa kini dan masa yang akan datang. Kerajaan itu merupakan suatu kenyataan yang sekarang ini dalam dunia ini. Namun pemerintahan dan kuasa Allah belum benar-benar diwujudkan. Pekerjaan dan pengaruh iblis serta orang fasik akan terus berlangsung hingga akhir zaman. Penyataannya akan datang dari kemuliaan, kuasa dan kerajaan Allah akan terjadi ketika Yesus kembali untuk menghakimi dunia
Penggenapan kerajaan Allah pada akhirnya akan datang ketika Kristus menang secara mutlak atas semua kejahatan dan perlawanan serta menyerahkan kerajaan itu kepada Allah Bapa. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, makna dari perumpamaan tersebut adalah apabila kita meresapinya, tidak lain hanya oleh kuasa Allah lah yang sanggup mengubah, memperbaiki, dan mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Kita orang-orang percaya disebut warga kerajaan Allah, anak-anak Allah. Itu berarti setiap orang percaya harus mendapatkan sikap hidupnya sesuai dengan perilaku, sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Itu perintah Tuhan, firman Allah yang hidup. Hidup kudus, hidup dengan rendah hati, sehingga kerajaan Allah itu nyata dalam hidup kita, baik di tengah-tengah dunia yang kita jalani ini, maupun di sorga, merupakan penggenapan janji Allah kepada kita, ahli waris kerajaan sorga, untuk berhidup yang abadi. Misalnya kita memahami tentang perumpamaan biji sesawi. Biji sesawi memang sangat kecil, namun berbeda dengan sesawi yang ada di Timur Tengah. Kesamaannya sama kecil, tetapi pertumbuhannya berbeda. Di Indonesia tidak asing lagi sesawi adalah sayur. Dan juga di Timur Tengah juga disebut ya sayur. Tetapi pertumbuhan sesawi di Timur Tengah, apabila ia bertumbuh atau tumbuh, ia mempunyai pohon yang tinggi dan besar, daunnya lebar, sehingga di bawahnya burung-burung dapat bersarang dan berlindung dari hujan, dari panas, dan ia merasa tenang dan damai serta bahagia. Bapak Ibu sidang jemaat, oleh sebab itu firman Tuhan berkata, apabila engkau ada iman sebesar biji sesawi, maka engkau dapat memindahkan gunung. Tentu perubahan, pertumbuhan, peristiwa yang terjadi, yang nyata, adalah mujizat. Ada proses ketika kita sungguh-sungguh memiliki iman. Tidak ada yang mustahil. Kerajaan Allah nyata dalam hidup kita. Kita akan mampu melawan kuasa-kuasa kegelapan ini, melawan penderitaan, melawan sakit penyakit, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak penderitaan yang kita alami, baik secara fisik, yang menderita sakit, baik secara sosial, ekonomi, yang berpengaruh di dunia bahkan di Indonesia ini. Dalam hidup kita pribadi. Tetapi apabila kita tetap menaruh pengharapan dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka kuasanya akan berkarya dan bekerja dalam kita. Dan perlu dipahami dan disadari bahwa semuanya itu berproses. Tidak seperti semudah membalik telapak tangan. Ya harus kita pahami, mengikuti ketentuan-ketentuan khusus tertentu dalam dunia perintah
oleh Tuhan melalui firman-Nya. Ketika pandemi COVID-19 ini, kita harus taat dan patuh kepada anjuran pemerintah, mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, supaya kita menjadi orang bijaksana. Dikatakan dalam perumpamaan, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itulah orang yang dipenuhi oleh kuasa Allah. Kerajaan Allah telah dinyatakan kepadanya dan punya tugas untuk bersaksi, memberitakan kuasa Allah. Yesus Kristus yang sanggup memberikan kepada kita keselamatan dan hidup yang kekal. Biarlah perumpamaan ini yang banyak ini dalam kitab Injil mengajar kepada kita supaya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, kita mengandalkan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kita harus bersikap bijaksana, toleransi dengan semua pihak dan ciptaan yang lain yang ada dalam dunia ini, alam semesta yang merupakan dari ekosistem kehidupan kita yang kita pisahkan. Kita memberikan kontribusi keselamatan, kenyamanan dan kebahagiaan bagi kita, saya tidak membahayakan kita. Bila firman Tuhan hari ini diberkati oleh Tuhan kepada kita yang mendengarkannya dan memeliharanya, kita menjadi anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan surga yang sentiasa setia dan taat. Dan pergumulan dan pencobaan dan penderitaan dan keberhasilan kita selalu dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Tuhan menolong dan berkati kita sekalian. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih firman-Mu hari ini agar memberikan kepada kami sentiasa kekuatan baru. Kami boleh meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pendengar yang setia dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam sikap hidup dan perbuatan kami, agar kami boleh menjadi ragi di tengah dunia ini yang dapat mengkamilkan seluruh adonan, sehingga boleh mengubah dunia ini, mengubah orang-orang percaya yang sudah jauh daripada Tuhan dan tersesat, dan mereka kembali ke jalan yang benar. Itu semua karena Tuhan memakai orang-orang yang Kau pakai untuk melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk pendeta, pemberita, panitia diakon, guru Injil, guru agama, agar Tuhan pakai pada melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan bimbingan pimpinan kuasa Tuhan dalam Roh Kudus. Sehingga orang yang mendengarnya percaya, bertobat, beriman, dan berperilaku seturut dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan-perumpamaannya. Bapa di surga kami berdoa
untuk gerejamu di muka bumi ini, yang memberikan firman Tuhan, pakailah gereja Tuhan untuk sentiasa konsisten memberikan firman Tuhan dengan baik, demi kemuliaan kepujian nama Tuhan. Berdoa untuk bagi lembaga-lembaga gereja, khususnya gereja Kalimantan Evangelis, baik tingkat sinode, resort, majelis jemaat, pelayanan kategorial, dan juga orang-orang yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan, supaya selalu tekun dan setia. Apa ada banyak tantangan dan pergumulan yang dihadapi. Terlebih pada saat ini, yang boleh memberi penguatan pada masa-masa yang sulit, pada masa-masa yang mengkhawatirkan dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan bangsa kami, bahkan tempat kami di Kalimantan Tengah ini. Oh Tuhan, ada banyak korban yang terjadi. Banyak yang meninggal, banyak yang sakit. Kami doakan seluruh keluarga yang ditinggalkan, dihiburkan, dikuatkan. Agar mereka boleh melihat semua yang terjadi ini tidak ada sesuatu yang di luar Tuhan. Tapi semuanya untuk memberikan kepada kami, umat-Mu, kemampuan untuk memelihara janji Tuhan, untuk memelihara firman Tuhan menjadi kekuatan kami. Karena Injil adalah berita, kabar baik yang mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan setiap orang kepada hidup yang kekal. Diberkatilah program-program gereja di tingkat masing-masing. Secara khusus kami berdoa untuk Majelis Jemaat GKI Panarung, semua perangkat yang ada dan programnya, agar semuanya boleh mendatangkan kemuliaan, kepujian dan kepujian nama Tuhan, mendatangkan kesukacitaan, ketekunan, dan kebersamaan. Karena Tuhan berkuasa atas hidup kami. Kami tidak menyebutkan satu persatu. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang berduka cita Tuhan hiburkan. Mereka bergumul dalam hidup mereka, dalam dunia ini. Tuhan mampukan mereka menghadapinya. Dan Tuhan campur tangan untuk mengatasinya. Sehingga boleh keluar dari pergumulan-pergumulan mereka. Yang berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran. Terima kasih atas karunia dan berkat Tuhan. Dan dengan semua peristiwa yang mendatangkan kebahagiaan dan sukacita, sentiasa terpelihara dan baik. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Terlebih boleh memampukan kami untuk melakukan tugas panggilan kami di tengah-tengah dunia ini yang tidak pernah berubah, bersaksi, melayani dan bersekutu. Semuanya itu hanya oleh pertolongan kuasa Tuhan dapat kami lakukan dengan baik. Bapa di surga kami berdoa untuk pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2020 ini. Yaitu pemilihan kepala-kepala daerah. Tuhan memakai momen ini. Tuhan beri petunjuk. Tuhan berkuasa kepada semua pihak untuk melakukannya dengan baik dan benar. Dan Tuhan akan memberikan seorang pemimpin yang benar. Pemimpin yang takut akan Tuhan.
dan menjalankan tugas tanggung jawabnya, baik di pemerintahan maupun di lembaga-lembaga gerejawi. Karena tidak akan lama lagi, pasti tiba saatnya Persiapan Sinode Umum GKE akan memilih pemimpin-pemimpin gereja, dan pakai para pemimpin gereja dan bijaksana dan berhikmat dari Tuhan, gereja-gereja Tuhan mampu menyampaikan suara kenabiannya pada dunia ini dengan takut kepada Tuhan dan benar menyampaikannya, sehingga semuanya mendatangkan kesejahteraan, kedamaian, kesukacitaan, dan kebahagiaan. Ada banyak doa-doa yang mau kami panjatkan kepada Tuhan, namun terbatas untuk mengucapkannya. Sempurnakanlah ya Tuhan doa kami ini, yang tidak sempurna ini. Dan kami mengucapkan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaslah kami daripada yang jahat. Dan Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Dengarkanlah pengantar persembahan yang terambil dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8 dan 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17a. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sebelum persembahan dikumpulkan, mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memberi persembahan dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Sambil persembahan dikumpulkan, diiringi dengan menyanyi NKB 134, bait 1 dan seterusnya. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Hari baru limpah rahmat dan di bahu
sidang jemaat. Marilah kita bersama-sama dengan saya orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan akan iman Kristen kita. Kita ucapkan bersama-sama dengan bangkit berdiri. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.